Duta Besar Brunei Darussalam, Dato' Paduka Mahmud bin Haji Saidin. Nah, sekarang saya sudah berganti pakaian dan siap untuk bertemu dengan Dato' Paduka Mahmud bin Haji Saidin, Duta Besar dari Brunei Darussalam. Pasti banyak sekali pengalaman seru di dalam sana. Yuk! Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Winnie. Welcome to Brunei House. Thank you very much. I'm very glad to be here. Thank you for coming. Please come in. Sesaat, mari kita lambungkan angan kita pada sebuah negara berjuluk Negeri Damai, Brunei Darussalam. Negara yang beribu kota di Bandar Sri Begawan ini adalah sebuah negara kecil yang terletak di Asia Tenggara. Meski kecil, Brunei Darussalam terkenal dengan kemakmurannya dan ketegasan dalam melaksanakan syariat Islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan sosial. Brunei Darussalam memiliki beberapa kemiripan, bahkan kesamaan dengan Indonesia. Oh ya, konon kalau ingin mengunjungi Brunei Darussalam, cobalah datang pada bulan Juli bertepatan dengan Hari Keputraan sebagai simbol hari jadi Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Berkunjunglah ke Brunei Darussalam saat bulan Ramadan. Di saat itulah Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah menjamu buka puasa semua orang termasuk wisatawan. Sepertinya mereka adalah pasangan yang cocok. Keduanya adalah sejoli yang hangat, ramah, dan sama-sama murah senyum. Tuan Yang Mulia terutama Dato' Paduka Mahmud bin Haji Saidin dan Datin Soraya. Dato' Paduka Mahmud bin Haji Saidin yang akrab dipanggil Dato' Mahmud menjabat sebagai Duta Besar luar biasa berkuasa penuh Brunei Darussalam untuk Indonesia sejak November 2009. Kalau boleh dibilang, diplomat satu ini adalah sosok yang pandai memanfaatkan waktu luang di sela-sela kesibukannya membangun hubungan bilateral kedua negara, dan bermain golf adalah salah satu kegemarannya. Sosok diplomat yang mengawali karirnya di Angkatan Udara ini bersama istri tercinta Datin Soraya siap berbagi petualangan manisnya. Dato' and Datin, thank you very much for having me here in your home. I would like to talk to you about Brunei Darussalam and its culture, tourism, and of course culinary. If I may know, how long have you been here in Indonesia? We have been here for 1 year exactly today. Oh, so this is the anniversary then today? Yes. Excellent. Okay, and you know, the Brunei Darussalam's culture is familiar with the Indonesian people. Actually is familiar with Brunei Darussalam's culture. So what do you think about the similarities between the both culture of both countries? There are many similarities. My trips to Sumatra, for example, has revealed so many similarities between Brunei and Indonesia in terms of the way people dress, the dance, the food, and the language for that matter. I'm very interested in culinary in Brunei Darussalam. Maybe you can tell me a bit more about the Brunei Darussalam's culinary? Any similarities with Indonesian food, or you would like to tell me? Okay. There are many similarities, but yet it's different in the way that the spices are used, as you would call bumbu. Here, the stark difference is in the use of chilies. It's much hotter here. Okay. Yeah, and Brunei is well known for its. There's a well-known dish in Brunei called ambuyat. It's made of sago, and I think that you can also find that in Maluku. That sort of gooey. Yeah, the gooey stuff. Yeah, kind of like yeah. Sometimes rounds. Yeah. And the other things are similar, the gulai
which we say masak lemak. Oh, All okay. those are similar. We are going to cook together today. Yeah. So would you please tell me about the menu and the recipe that we are going to do today? There are two dishes. One is rebus kulit sikoi, which is the watermelon rind. Sikoi is watermelon, and you call it semangka here. And the second dish is a dessert or a sweet called bingka kacang hijau. Well, let's have tea before we go to the kitchen. Okay, thank you very much. Baiklah, sekarang saya sudah bersama Datin untuk memasak menu pertama kita, yaitu adalah rebus kulit sekoi dan udang. Datin, would you please tell me what are the ingredients that we have here? We have shallots and garlic. Yes. This is sour fruit called we call it asam kulit. Asam kulit, okay. Yes. So I can see that we have some chili. That's right. And some Lemongrass, lemongrass and ginger. And ginger. And terasi, as you call it, but we call it belacan. Belacan, and also some ebi. Ebi, and we call it udang kering. Okay, the main ingredients are, Yeah. This is the kulit sikoi, yes, where I just take this out, right? Yes. You remove the green part, Yes. the green skin, and the flesh, you put it aside, yep. the red flesh, and then you just take this part. So this is the inside of the. And you leave a rind. bit of the red in, so that it's for color. Okay. All right. So and the next one is we have some Shrimps, yeah. Some shrimps, which is already Shelled. cleaned, shelled, but we leave the Tails on. tails intact. Okay. So first thing first, we're gonna make the all the Paste. spices, the paste. So okay. First we're gonna put some Ginger. ginger in. Yeah, ginger. Well, everything actually together. Everything. So yeah. I can put some of the shallots Yeah. in here, Enough. and also the Yeah. garlic, balacan sedikit saja. Untuk cabainya ini tergantung dari selera masing-masing. Some ebi. Some ebi. So we make all this into paste. Yeah. Oke, pemirsa, di sini kita akan mencampur semuanya. Ini lebih baik memang untuk agar rasanya lebih enak dan lebih terasa dan lebih sedap mungkin ya. Memang lebih baik ini diulek secara tradisional. Ini bentuknya nanti yang akan kita masukkan ke dalam sup yang kita nanti akan buat. So next, okay, we're gonna put some water in the saucepan, sekitar 700 ml. Yeah. Yeah. Half the pan. Yeah. Half of the pan, dan kita biarkan agar air ini sampai mendidih. Seperti kita lihat, bumbu-bumbu ditaruh di Spice Tigo set yang mempunyai keunggulan memiliki 2 lubang yang kita dapat taruh bumbu berbentuk butiran maupun yang berbentuk serbuk. Dan dengan bentuknya yang modular, ini dapat disimpan rapi di kitchen. Seperti kita lihat sudah mendidih. So next we are gonna put The lemongrass. Lemongrass first. And the paste all together. Lemongrass dimasukkan dan juga everything in there. Mix properly. So kita that's it. masukkan asamnya ke dalam. Okay. So bring them to boil. Kita akan masak ini sampai The watermelon is Soft? tender, soft. maybe it takes a few minutes only, Few like minutes. 2-3 minutes. Yeah, Mungkin we will see. selama 2-3 menit. So is this actually a traditional Brunei's Yeah. food? It's traditional and what the older generation that love to eat soupy things. Oh, like so rebus. it's more like a heritage. Yeah, it's more. Okay, excellent. Dan kita masukkan But garam, I pemirsa. think-
Pemirsa, kita masukkan udangnya. Tidak terlalu lama untuk memasak udang ini karena udang memiliki daging yang cukup sensitif dengan heat. Jadi dia akan masak dengan cepat sekali. Kita akan masak udang ini sampai daging udang ini berubah warna sedikit pinkish dan orange. Yeah. Kita add sedikit lime. Right. Alright. Baiklah pemirsa, sekarang udang sudah berubah warna dan ini sudah cukup mendidih. Juga kulit dari semangka ini sudah cukup lembut. Akhirnya inilah menu kita yang pertama. Sekarang kita akan mulai memasak menu kedua, yaitu adalah bingka kacang hijau. So it's like a pudding, A baked pudding. a baked pudding. Yeah. So all the ingredients that we have here, we get some eggs, we've got some mung beans atau kacang hijau, butter Yeah. or mentega, and Flour. tepung terigu, and some sugar, dan juga santan, Yeah. coconut milk, dan juga kita ada condensed milk. Susu kental manis. Susu kental manis. Okay, first thing what we have to do is to soften the mung beans. Yeah. Sekarang kita akan merebus kacang hijau ini sampai lunak. Pertama kita masukkan kacang hijau ke dalam pan. Lalu kita masukkan airnya. Airnya secukupnya saja. Kali ini kita menggunakan T-Chef Series saucepan by Tupperware yang memiliki bentuk yang elegan dengan kualitas yang tinggi dan juga ergonomis. Dengan bentuk yang ergonomis ini, maka keunggulannya Anda memiliki NutriKeep yang dapat menjaga nutrisi di dalam makanan yang kita masak, dan juga Power Cook yang dapat mempercepat proses memasak. Dan dilengkapi dengan glass cover yang memudahkan kita untuk mengkontrol makanan yang sedang kita masak. Kami telah menyiapkan kacang hijau yang sudah lunak. Sekarang kita akan memix beberapa ingredients. We're gonna start the process now. Kita akan menghancurkan. First thing is the eggs. Ya, 4 butir telur. And the mung beans. Dan gula pasir. And also the condensed milk. 1 cup. But 1 cup atau 150 ml. Or less than a cup. Okay, it's gonna be Yeah. a little bit. Oke, ini kita hancurkan sampai dia benar-benar mix together. We put this aside first because we're gonna mix the other ingredients. Kita masukkan ke dalam bowl dan kita diamkan untuk sementara. Kita masukkan sedikit mentega. Santan kurang lebih sekitar 500 ml. And The flour. some flour, tepung terigu, 1 cup. and juga sedikit food coloring. Yeah. Ini terbuat dari, this is actually made from pandan. Just a little bit. Okay, so nice color. Okay. Wow, the color is Yeah. lovely. It's nice green. Warna hijaunya terlihat sekali, sangat bagus. Dan kita mix adonan ini dengan semua ingredients yang telah kita hancurkan tadi. It's very simple actually. It's actually all in one. If you have a big enough processor, you put everything inside. Oh, okay. Yeah. So you can just put everything Yeah. inside. You don't have to do step by step. Wow, sangat Yeah. simple pemirsa. All in one. Yeah. And you pour it into a prepared Okay, a so pan. we have the baking tray, Yeah, baking which is tray. already greased. Sudah diberikan sedikit lemak dan juga dengan baking paper. Dan kita masukkan dalam. So all the
ingredients, all the mixture, semua adonannya yang tadi kita telah buat, pemirsa. Nah sekarang pemirsa kita akan memasukkan adonan ini ke dalam oven yang telah dipanaskan 180 derajat Celcius selama 45 menit sampai di atas adonan ini yang menjadi sedikit kecoklatan. So shall we? Sure. Baiklah pemirsa, ini adalah hasil akhir dari dessert yang kita buat tadi, bingka kacang hijau. Kita sekarang sudah duduk bersama-sama untuk mencicipi makanan yang tadi kita buat, yaitu adalah sup kulit sikoi dengan udang dan bingka kacang hijau. So, please, Dato, and the team. Silakan. We can see the chili. It smells. The aroma is very beautiful. I think what you can smell is the udang, the ebi. Okay, so, Silakan. terima kasih. Enak sekali. It's still crunchy. Kita bisa merasakan semua ingredients atau bahan-bahan yang tadi kita masukkan, terasi, ebi, dan juga the chili agak sedikit pedas, dan asamnya pun membuat masakannya jadi lebih rich. Sekarang kita akan mencicipi masakan kedua, dessert, bingka kacang hijau. So, shall we cut the cake? Would you say this a pudding, isn't it? Yes, it's a baked pudding. Yeah. It's a baked pudding. So, please, Dato. Thank you. Thank you. Yeah. Okay, thank you very much. Thank you. Selesai melakukan petualangan manis bersama Tuan Yang Mulia terutama Dato Paduka Mahmud bin Haji Saidin dan Datin Soraya binti Datuk Hamid, saya akan melambungkan angan tentang sebuah cerita dari sebuah restoran bergaya tempo dulu. Pernah membayangkan jadi noni-noni Belanda di masa keemasan kolonial zaman dahulu? Entah kenapa, rasa inilah yang hinggap di benak saya saat berkunjung untuk mencicipi sajian dari seluruh Nusantara di Bunga Rampai. Salah satu sebabnya, mungkin karena restoran ini menempati sebuah rumah kuno bangunan tahun 1900. Nafas tempo dulu menjalar di seluruh ruang, menghembuskan hawa kolonial negeri kincir angin yang kental. Warna putih mendominasi setiap senti ruang, membuai pengunjung dengan kesan teduh dan tenang. Beberapa perabot dan dekorasi ruang yang antik mengisi sudut-sudut restoran dengan sentuhan kenangan masa lalu. Kembang pacar menjadi menu pembuka yang direkomendasikan restoran ini. Hidangan ini berupa udang yang digoreng dibungkus dengan kulit lumpia dan dihidangkan dengan potongan buah nanas dan saus. Seketika rasa gurih udang dan kulit lumpia berpadu asam manis sausnya. Sensasi rasa yang unik dan segar juga muncul dari buah nanas. Untuk makanan utama, sate Bunga Rampai menjadi andalan restoran yang bernuansa putih gading.
Ada yang unik dari sate ini. Daging ayam bersanding dengan udang dan dihidangkan dengan sambal matah yang segar. Menu lain yang patut dicoba adalah ikan gurame onye. Gurihnya ikan gurame yang digoreng dengan borehan telur asin terasa makin sedap dengan kehadiran kecombrang. Nah, kalau yang satu ini benar-benar nikmat. Bebek tampak siring. Sepintas mengingatkan saya pada bebek betutu. Tapi yang ini bebek dipanggang dengan dibungkus daun pisang dan dihidangkan dengan sambal matah. Dugaan saya pasti ada ramuan rahasia pada bumbu bebeknya yang membuat saya tidak mau berhenti sebelum hidangan itu habis. Es tong-tong menjadi penutup yang pas untuk makan siang hari itu. Sweet Lion yang berisi guava, pisang, serta stroberi yang diblend jadi satu. Komposisi yang sempurna ternyata. Jali-jali bikin saya menarik nafas lega menghirupnya. Potongan kecil tomat benar-benar membuat bibir ini mengulum. Setiap menu begitu terasa keasliannya. Mungkin karena bunga rampai meramu sendiri bahan-bahan makanan yang mereka pakai. Pokoknya benar-benar seperti makanan rumahan lah. Atau memang ini homemade khas bunga rampai? Ya, rasa asli yang hanya bisa saya nikmati di bunga rampai. Itulah cerita saya bersama Duta Besar Brunei Darussalam, Datuk Paduka Mahmud bin Haji Saidin dan Datin. Ikuti saya di episode berikutnya. Just add it to the soup. to the soup, yeah. Oke, lalu dapat kita masukkan ke dalam supnya. It's really nice. You have Yeah, the kind of like the nice. orange kind Yeah, of like yeah, color, yeah, yes, and yes. also.